Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel Muhtar Aditya Pratama atau MEP Official Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tobatnya keturunan iblis yang hidup sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang tobatnya keturunan iblis yang hidup sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga kerap mencelah cara dakwah para nabi terdahulu. Kisah tersebut berasal dari riwayat Abu Nuaim dan Al-Baihaqi dari Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutip dari buku Berbuat Dosa Tapi Masuk Surga karya Muhammad Akram. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat di Gunung Tihama, tiba-tiba muncul salah seorang lelaki tua sambil memegang tongkat. Dia kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapakah engkau?" Dia menjawab, "Aku Hammah bin Hayim bin Lukais bin Iblis." "Engkau dan iblis berjarak hanya 2 keturunan. Berapa lama waktu engkau lalui antara 2 jarak itu?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamma menjawab, "Usia dunia ini sudah hampir punah, kecuali tinggal sedikit lagi saja. Pada malam ketika Qabil membunuh Habil, aku masih kanak-kanak. Meskipun demikian, aku sudah diperbolehkan merusak makanan dan memutuskan hubungan perkauman." Sahabat yang beriman dimanapun berada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alangkah buruknya perbuatan orang tua yang dikutuk dan anak muda yang diajarinya." Hammah pun menjawab, "Janganlah engkau sebutkan hal itu lagi, karena sesungguhnya aku sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hammah juga mengatakan, "Aku pernah bersama Nabi Nuh alaihissalam di masjidnya dan bersama beberapa orang yang beriman dari kaumnya. Dan aku juga mencelah cara beliau menyampaikan dakwah kepada kaumnya, sehingga dia pun menangis dan aku juga turut menangis. Aku juga termasuk orang yang menyesal atas perbuatan itu, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak termasuk orang-orang yang jahil." Sahabat yang beriman dimanapun berada, ia juga mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Wahai Nuh, aku termasuk orang yang bersahabat dengan pembunuhan yang dilakukan Qabil, yang menumpahkan darah orang yang berbahagia dan mati syahid dari anak Adam alaihissalam. Apakah menurutmu tobatku masih dapat diterima?" Nabi Nuh alaihissalam lalu menjawab, "Wahai Hammah,
berhasratlah terhadap kebaikan, dan lakukanlah ia sebelum muncul penyesalan dan kerugian. Sesungguhnya aku telah membaca apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku, dan tidak ada seorang hamba pun yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima tobatnya. Oleh karena itu, ambillah air wudhu dan bersujudlah 2 kali atau sholat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, iblis tersebut terus melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Ketika ia bersujud, Nabi Nuh alaihissalam menyeru padanya, "Angkatlah kepalamu, karena sesungguhnya tobat bagimu sudah turun dari langit." Namun ia tidak menghiraukannya dan senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga menceritakan pernah bersama Nabi Hud alaihissalam dan bersama mereka yang beriman kepadanya, seperti yang ia lakukan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ia juga mencelah cara dakwah Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya, sehingga dia pun menangis dan iblis pun ikut menangis. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengatakan sering bertemu Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam di tempat orang-orang awam yang buta huruf. Selain itu, ia bertemu Nabi Ilyas alaihissalam di lembah. Ia bertemu Nabi Musa alaihissalam dan beliau turut mengajarkan Taurat kepadanya. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Jika engkau sempat bertemu Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, sampaikan salamku kepadanya." Kemudian ketika ia bertemu Nabi Isa alaihissalam, ia pun menyampaikan salam Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam berkata, "Jika engkau bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah salamku kepadanya." Sahabat yang beriman dimanapun berada, setelah mendengar kisah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah yang jauh. Kemudian beliau menangis dan berkata, "Salam atas Nabi Isa alaihissalam selagi dunia masih ada, dan salam atasmu wahai hamba di atas amanah yang telah engkau sampaikan." Hamba pun mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam kepadaku, yakni beliau mengajarkan aku kitab Taurat." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membacakannya surat Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Nabah, At-Takhwir, dan Muwaddisaitan dalam arti atau An-Nas dan Al-Falaq, serta surat Al-Ikhlas. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada hamba, apa yang engkau ingin butuhkan?" Namun beliau sallallahu alaihi wasallam menghentikan ceritanya sebelum hamba menyampaikan keperluannya, sehingga Umar radhiyallahu anhu tidak tahu apakah iblis yang bertobat untuk masih hidup atau sudah meninggal dunia. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah tentang tobatnya keturunan iblis yang hidup pada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam.
Wallahu alam bisawab. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.